Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membagikan video tentang rangkaian tertutup untuk loop majemuk pada materi pokok listrik arus siara atau rangkaian listrik siara, terutama pada penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian loop majemuk. Nah, pernah kita bahas pada contoh soal, yaitu di halaman 16, bahwasannya di situ ada beberapa baterai yang digunakan dalam rangkaian ini, yaitu untuk baterai pertama, baterai kedua, dan baterai ketiga. Jadi yang dicari dalam soal ini adalah nilai arus yang mengalir pada hambatan R2 ini. Nah, secara teori kita sudah melihat pada contoh soal, dan saya juga sudah menjelaskan di sana, sehingga di sini nanti kita akan menunjukkan atau membuktikan lewat lab virtual, atau menunjukkan lewat antara teori dan praktik. Jadi mengaitkan antara teori dan praktek untuk materi ini. Kenapa? Karena untuk peralatan-peralatan praktikum di sekitar atau di lingkungan madrasah kita masih sangat terbatas, terutama pada ketersediaan alat ukur, baik itu alat ukur listrik maupun alat ukur yang lainnya, masih cukup berkurang, masih cukup minim, sehingga salah satu alternatif untuk praktikum kita bisa menggunakan lab virtual. Di mana lab virtual ini sangat bermanfaat karena di situ nanti kita akan melihat merancang praktikum yang lebih membuat kita lebih banyak mengeksplor lagi dan bisa meminimalisir bahaya dari praktikum itu sendiri dibandingkan dengan penggunaan alat-alat praktikum pada dunia nyata. Nah, untuk membuktikan nilai I2 sama dengan 1,68 pada contoh soal ini, maka di sini saya sudah melakukan simulasi pada dua aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi yang pertama saya menggunakan EWB atau Electronic Workbench. Saya akan tunjukkan di sini. Nah, untuk gambaran ini saya sudah buat sesuai dengan gambaran yang ada pada contoh soal, yaitu untuk nilai E1 8 volt, E2 nya 12 volt, dan E3 nya 5 volt, sedangkan R1 4, R2 3, dan R3 nya 1. Jadi nanti kita cocokkan. Untuk gambaran ini saya akan pasangkan ampermeter. Sengaja saya pasangkan ampermeter di dua sisi, di dua hambatan, yaitu untuk hambatan R1 dan hambatan R2 yang dicari dalam soal tersebut. Nah, setelah kita pasangkan ampermeter secara seri, kita hidupkan dan kita lihat hasil dari ini, ternyata hasilnya sama, yaitu 1,684, yang kemudian kita bulatkan menjadi 1,68. Sedangkan untuk yang arus yang mengalir pada R1 yaitu minus 263,2
miliampere. Nah, di sini menggunakan satuan miliampere. Kalau kita konversikan ke dalam satuan ampere, berarti kita harus membagi dengan 1000. Jadi 263,2 dibagi 1000 dapatnya 0,2632. Jadi kita bulatkan menjadi 0,26 ampere. Nah, untuk persoalan di sini tampilannya minus. Nah, di sini mungkin ada yang terbalik sehingga menghasilkan nilai minus di sini. Nah, ini menyangkut dengan arah, ya, mungkin arah kutubnya atau arah arusnya yang kita berikan mungkin masih salah atau masih terbalik, sehingga di sini menghasilkan arah nilai minus. Nah, untuk yang nilai ini sudah terjawab di soal bahwa hasil dari kuat arus yang ada pada R2 yaitu nilai akhirnya adalah 1,68 ampere. Ternyata setelah kita mensimulasikan lewat elektronik Uhrbeck, dihasilkan adalah 1,684, ya. Hasilnya sama. Dan sekarang kita akan membuktikan untuk aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi PET Colorado. Nah, untuk aplikasi Uhrbeck, elektronik Uhrbeck ini adalah aplikasi offline. Sedangkan untuk aplikasi PET Colorado yaitu dengan menggunakan internet, harus tersambung dengan internet untuk kita mengoperasikan atau mensimulasikan praktikum melalui sambungan internet. Nah, di sini saya sudah gambarkan atau saya sudah hubungkan komponen-komponen yang sama dengan yang ada pada soal, di mana di sini adalah baterai. Kita hilangkan dulu supaya lebih. Ya, ini baterai ada 3 sesuai dengan contoh soal. Untuk baterai E1, E2, E1 nilainya 8 volt, E3 nilainya 5 volt, dan E2 nilainya 12 volt. Sedangkan untuk resistor pertama 4 ohm sesuai dengan soal. Resistor yang ketiga yang di tengah nilainya adalah 1 ohm. Sedangkan untuk hambatan atau resistor yang kedua yaitu 3 ohm. Ini sesuai dengan soal, ya. Oke, sudah sesuai, ya. Nah, setelah itu kita akan hubungkan atau kita langsung membaca. Kita tampilkan dulu indikatornya, baik itu indikator label, indikator nilai, dan kita pilih di sini tampilan arus. Nah, pada tampilan arus itu ada 2 mode, yaitu untuk mode elektron, di mana mode elektron ini kita tahu bahwa elektron itu selalu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, sedangkan untuk ini elektron, kalau kita alirkan berarti dia akan mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Untuk yang positif itu yang berwarna orange, sedangkan yang negatif berwarna hitam. Kalau arus konvensional berarti alirannya dari positif, kutub positif ke negatif. Jadi kita buatkan 2 loop, di mana sesuai dengan analisa pada contoh soal bahwa arus yang masuk itu adalah arus dari I1 dan I2, sedangkan arus yang keluar adalah arus ketiga, yaitu arus yang menuju pada hambatan yang ketiga. Nah, pertanyaannya, berapakah arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm atau hambatan kedua ini? Secara simpel kita langsung menghubungkan, maka di sini langsung tampilan nilainya yaitu 1,68 ampere. Sedangkan pada yang alat yang kedua, di sini kita tampilkan nilai arusnya adalah 0,26. Hal ini sesuai dengan yang terbaca pada aplikasi yang pertama tadi yang sudah saya tunjukkan tadi. Saya pikir video ini untuk membantu adik-adik yang belum sempat melakukan praktikum
supaya lebih paham lagi tentang materi rangkaian listrik siaran. Nah, untuk ini tampilan aslinya, sedangkan ini adalah tampilan simbolnya. Oke, kalau kita tampilkan untuk elektron seperti ini, nilainya tidak berubah, hanya arahnya yang berubah. Kalau kita lihat pergerakan arus yang lebih cepat adalah arus yang menuju ke hambatan R3, sedangkan arus yang lambat itu adalah arus yang menuju ke hambatan R1, yaitu nilainya 4. Nah, di sini sesuai dengan hukum Ohm bahwa arus dan hambatan itu berbanding terbalik. Artinya, semakin besar hambatan, maka semakin kecil arus yang melalui dalam rangkaian tersebut. Nah, begitu juga dengan yang ada pada gambar ini. Hambatan yang sangat kecil maka menghasilkan arus yang cukup besar. Kita lihat di sini arusnya adalah 1,95 ampere, berbeda tipis dengan arus yang ada pada R2 atau I2-nya. I3 1,95, I1-nya 0,26, dan I2-nya 1,8 sesuai dengan yang ada pada visual. Nah, seperti itu untuk kita membuktikan pada simulasi lab virtual. Jika kita tidak menggunakan lab nyata, berhubung karena alat atau perlengkapan kita yang cukup terbatas, terutama pada alat instrumen pengukur arus dan tegangan itu, maka kita bisa menggunakan lab virtual untuk bisa memahami rangkaian listrik siaran, khususnya pada hukum Kirchhoff. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu adik-adik sekalian yang mungkin terlambat dalam mengikuti materi ini dikarenakan mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan menjelang 17 Agustus, Pramuka dan sebagainya. Saya sengaja membuat video ini untuk sebagai pengetahuan tambahan untuk adik-adik. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.